Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kubur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati segenap unsur pemerintahan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan maupun tingkat desa. Yang tidak sempat lagi saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Yang kita cintai dan kita banggakan, segenap wakil rakyat yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang juga tidak sempat saya sebutkan satu persatu, para pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri, yang kita muliakan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan wanita, berana mutua konggu tonomiohai, jamaah tahlilan, yang insya Allah kita semua di pagi hari menjelang siang ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kita datang bersama menghadiri undangan keluarga kita dalam rangkaian acara doa bersama mengenang berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Sahala binti Dendah, yang semoga Allah merahmatinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini bernilai ibadah yang pahalanya tentunya kita hadiahkan, kita hibahkan kepada almarhumah. Semoga menjadi wasilah untuk almarhumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya serta menempatkan almarhumah ini di raudatul min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga di alam barzahnya insyaallah. Dan utamanya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat yang setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang patut kita contohi perbuatannya, kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah tahlilan rahimakumullah, kalau kita melihat kondisi cuaca, dan tadi begitu salam pembuka saya sampaikan, respon masyarakat, respon jamaah kurang meyakinkan untuk dilanjutkan ini tausiah. Rupa-rupanya bagi kita nama Agung Bumi Aroirotahulaino, ataukah sudah pada mengantuk, ataukah yang ketiga alasannya karena sudah bosan melihat saya bercerita terus. Oleh karena itu tausiah pada kesempatan kali ini tidak akan terlalu berlama-lama. Yang pertama yang akan saya sampaikan saja peringatan untuk keluarga semuanya. Walaupun terkesan acara tahlilan ini, doa bersama ini sudah beberapa waktu yang lalu harus dilaksanakan sesuai tradisi kita, tapi baru sekarang ini bisa dilaksanakan jamaah sekalian rahimakumullah. Ingin saya sampaikan bahwasanya mendoakan orang tua kita, mengadakan acara seperti ini jamaah sekalian, tidak ada hukum yang pasti yang menjelaskan harus seperti itu pelaksanaannya, harus 3, 7, 40, 100, 1 tahun atau 1000 hari. Ini semua adalah tradisi jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu kapanpun waktunya boleh kita doakan orang tua kita. Yang jelas pepok ola pasia itu bahasa tolaki artinya mengikhlaskan
Anda konggu, bukan melepaskan dalam artian sempit, tapi mengikhlaskan kepergian orang tua kita, melepaskannya dengan doa-doa kita, diiringi dari hati kita masing-masing. Jamaah sekalian rahimakumullah, maknanya apa? Kita tidak boleh berlarut-larut lagi dalam kesedihan. Jadi tidak harus menjurus 40, 100 atau 1000 harinya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, apa landasan dalilnya Pak Ustadz? Ufiru minan nas bidu'ail khair. Sering-seringlah kalian mendoakan di antara kalian. Fa innaka la yatajri min ayyufahil yukban. Sungguh kamu tidak tahu dari mulut mana saja yang Allah terima doa itu. Makanya orang tua dulu kita Pak pintar. Anak mau tundom semua tahu. Dia adakan doa berjamaah karena dia tidak tahu siapa saja yang diterima doanya Pak. Ada, karena kita semua datang ini masing-masing niatnya. Ada yang datang betul-betul berdoa sehingga belum ada acara dimulai itu teolu. Ada yang datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oh dela putih hanggu, dela naik nanggu mati harus kelakukan tai. Dia tidak peduli, dia mau baca yasin, dia mau tahlil atau tidak, yang penting dia datang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu bukan menjadi patokan anak rahimakumullah. Selanjutnya jamaah sekalian, kepada anak keturunannya tadi, kalau saya lihat di biografinya di buku Yasinnya, walaupun terlambat saya lihat, kalau saya tidak salah ada 7 anak-anaknya. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kalian. Kenapa? Begitu cara membalas orang tua kita yang sudah meninggal. Nabi yang berpesan, meninggal orang tuamu 3 hal yang harus kamu lakukan. Pertama apa? Doakan dia selalu. Di setiap akhir sujudmu, setiap sholat, di setiap doamu, sertakan dia. Kalau perlu banyak uangmu, umrohkan atas nama dia, hajikan atas nama dia, sedekahkan atas nama dia. Boleh. Yang kedua apa? Tunaikan hajatnya. Kinola utano wadaike. Kalau ada janji yang belum terlaksana, selesaikan. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Ini yang sering teman-teman lupa nama takonggu. Ini pesan untuk kita semua. Kita doakan orang tua kita tunaikan utang-utangnya. Tapi ini yang sering kita lupa, menyambung hubungan silaturahim kepada om-om dan tante-tante kita. Bahkan ada di antara kita nama takonggu, hanya karena masalah tanah, hanya karena masalah perapua, masalah pilkada, putus hubungan dengan om, putus hubungan dengan tante, inggokan mama, inggokan naina sampai mate okito bitarapo. Jamaah sekalian rahimakumullah. Padahal kita nanti akan dikumpulkan nanti, setiap keluarga akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang apa yang kita persengketakan jamaah sekalian. Bahkan kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Kenapa dia ditanduk? Apalagi kamu sesama manusia memutus hubungan silaturahim hanya gara-gara batas tanah jamaah. Entahkum rahimakumullah. Ini pelajaran untuk kita. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa ini menjadi penting di awal tausiah saya sampaikan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Banyak sekarang kita ini terlupa anak takum. Mendek lupa. Kalau sudah dia adakan acara seperti ini, dia lupakan orang tuanya. Goodbye my mother, goodbye my father. Biar kuburmu saya tidak mau datang lagi. Toro itu omelo. Sudah bergamal kuburnya mamanya, berumput dia tidak perlu lagi urus. Hari aku tobara pokola pasti jamaah sekalian. Namakum rahimakumullah. Oleh karena itu peringatan untuk kita, wahai para umat Islam, wahai jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kamu lakukan hari ini, itulah nanti juga yang akan kamu dapatkan setelah kamu mati nanti. Hari ini kau tidak perhatikan kuburnya orang tuamu, kamu tidak perhatikan kamu silaturahmi orang tuamu, silaturahmi keluargamu. Nanti kalau kau mati akan seperti itu juga anakmu, dia bikinkan kamu jamaah sekalian rahimakumullah. Automoya dobo itu merembuk ke burung. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, kepada kita yang masih hidup orang tuanya, sayangilah orang tua kita jamaah sekalian. Sebelum dia meninggalkan kita, seperti keluarga kita yang ditinggalkan almarhumah Sahala binti Denda yang telah meninggalkan anak-anaknya jamaah sekalian. Inggito ino alondo laki kebanyakan. Mate apa nama tuono?
meninggal mamanya, nanti meninggal bapaknya, baru dia pergi cari sarungnya. Ya polagul mulai kisajadano, dubano inano, imbenger dubano inang gue pakai yang sering dia pakai sholat dulu. Di mana tuh sejalannya bapakku sama pakai yang dulu sering pakai pergi sholat Jumat, baru dia rindu bapaknya mamanya kalau dia sudah mati. Jamaah sekalian, nola toro gelam pasti polek. Menggalau lau kino kami amboy laikano, anak mau tuono deh lau kilam menggakila pasti polek. Jamaah sekalian, rumahnya besar, jamaah. Dia tehel rumahnya, dindingnya dia tehel, orang tuanya reyot rumahnya, dia tidak peduli. Nanti meninggal baru dia tehelkan kuburnya. Berapa ukurannya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara kita. Mate apa nama Tuhan? Oleh karena itu senangkan orang tua kita selagi hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang syekh ulama besar di Arab Saudi meninggal ibunya, Pak. Menangis dia terseduh-seduh. Datang ditanya oleh sahabatnya, wahai syekh, engkau adalah imam di kota besar ini, mengapa engkau bersedih menangis seperti engkau orang yang tidak beriman? Kata syekh itu, aku menangis bukan karena ibuku meninggal, tapi aku menangis karena hari ini Allah telah menarik satu pintu surga dariku. Jamaah sekalian, ibu kita adalah pintu surga kita. Jamaah sekalian, muliakan mereka. Jamaah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ketika engkau mi'raj, apakah engkau melihat wajah Allah? Kata Nabi, aku tidak melihat wajah Allah, tapi aku tahu kapan wajah Allah tersenyum. Kapan itu ya Rasul? Ketika engkau menyenangkan orang tuamu, utamanya ibumu. Jamaah, adakan pertanyaan diantara kita, bagaimana dengan kita selama ini? Bakti kita kepada ibu kita. Ada yang kita ini mau tepuk saru inan rodoi lakukan dalam kumekukui. Bahkan tohuari inando, totairangi anak mau tuhondo. Bayangkan jamaah sekalian, terlambat dia bayar, kita punya uang. Jamaah, bu, biar kau jual rumahmu, kau jual tanahmu, kau berikan semua uangnya untuk ibumu, kamu tidak akan bisa membayar setetes darah. Setengah mati dan lahirkan, kau bertaruh nyawa, darah dan air mata. Nah, utakum rahimakumullah, ini hanya peringatan untuk kita yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, sekaligus yang terakhir, karena ibu bu nakuki bermusalin nertoke nakuin sudah mulai tegang-tegang mukanya ini, bahwasanya mari kita mengadakan evaluasi dalam diri kita. Jamaah, kita rangkaikan tahlilan tausiah peringatan kematian pada kesempatan kali ini dengan, karena kita masih berada di bulan Januari ini, awal tahun 2020 dia. Mari kita mengadakan evaluasi Pak dalam hidup, bahwa ingat jamaah, bertambahnya tahun dalam Islam itu bukan bertambahnya umur, tapi justru berkurangnya jatah umur yang telah Allah siapkan untuk kita. Walikulli ummatun ajal, sungguh setiap orang itu aku telah tetapkan ajalnya, kata Allah. Tafsirnya, ajal itu Pak adalah batas waktu yang disiapkan Allah. Berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa jam, berapa menit, berapa detik kamu menikmati waktu di dunia ini, itulah yang disebut ajal. Hari bertambah, tahun berganti, bulan berlalu, artinya kita menuju kepada kematian kita masing-masing. Maka mari adakan evaluasi dalam diri. Anamutakum rahimakumullah. Apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama, mari kita evaluasi niat kita. Anamutakum, orientasi hidup kita nanti di malau. Ada yang kita ini salah niat toh hai. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, orientasi hidup kita bukan lagi akhirat Pak. Banyak di antara kita orientasinya adalah bagaimana menumpuk-numpuk harta supaya kita mendapatkan predikat disebut orang kaya. Jamaah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besarlah para pengumpat dan percela, allazi jama'a malahu wa addada, mereka yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Jamaah, yahsabu annahu malahu akhlada, mereka pikir hartanya itu akan membuat dia kekal hidup untuk selama-lamanya. Kalla, sekali-kali tidak. Layumbazanna fil khutama, akan aku masukkan orang yang hidupnya orientasinya hanya untuk harta dari dunia ini dalam neraka khutama. Namtakum.
Oleh karena itu jamaah, kalau niat orientasi kita hidup ini hanyalah untuk menumpuk harta supaya kita disebut kaya, tanyakan dalam diri kita. Mungkin selama ini kita bukan pengikut Muhammad, tapi kita adalah pengikut Korun, salah satu orang kaya di zaman Nabi Musa, yang ditanam, dibenamkan oleh Allah dengan harta-hartanya di muka bumi. Karena harta dia menjadi sombong dalam hidup ini. Tanyakan dalam diri kita, Pak, berapa banyak di antara kita nolama rasai me ambo pawo akono, nolama rasai te buka lau tambono, nolama rasai na kenali anak mutu akono, di om, di tanta, di kakek, di nenek, dia tahu begitu kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, biar baku lewat mobilnya ditemu buka pintunya, ditemu buka kacanya. Rumahnya dia pagar besi keliling, di atasnya dia kasih pecahan botol, jangan ada yang masuk. Kamu tuh tinggal no mau kata tangga bisa. Ya mas, kalian terima kasih. Berapa banyak di antara kita seperti itu? Mari adakan evaluasi dalam diri. Hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, wahai engkau para orang kaya, saya sampaikan melalui tausiah ini. Hari ini kamu bisa berada di atas muka bumi ini, menginjak tanah dengan segala hartamu, dengan segala kekayaanmu, dengan segala kesombonganmu. Besok kalau kau mati, tanah yang kamu pijak akan menjadi atapmu. Hartamu yang banyak tidak bisa kau kasih masuk. Maka hartamu yang sebenarnya adalah apa yang kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tabunglah hartamu dalam tabungan akhiratmu. Belanjakan hartamu untuk pembangunan masjid. Berikan itu hartamu menolong fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bara itu teliama pikiria. Kau tunggu mate. Ya ikan gitu tunggu tulungi ke jamaah sekalian rahimakumullah. Nih, orientasi hidup kita perbaiki, Pak. Kalau orientasi hidup kita ini selama ini adalah jabatan, mencari ketenaran supaya kita dibilang orang hebat, ingat jamaah sekalian, mungkin selama ini kamu bukan umat Muhammad, kamu adalah pengikutnya Fir'aun yang gila akan jabatan, yang lantaran gilanya dia sebut dirinya Tuhan. Jamaah sekalian rahimahullah, berapa banyak di antara kita karena terlalu banyaknya jabatan, karena tingginya jabatan, bendre ina-inai, langkah-langkah yang toto, tina-tina gawasa. Jamaah sekalian rahimahullah, ini pelajaran untuk kita. Anak takunggu, mohon maaf anak takunggu kalau bahasa saya agak sedikit kasar, agak sedikit keras, mohon maaf. Ini tausiah, ini dakwah. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu mari kita mengevaluasi kita punya ibadah. Kalau niat sudah bagus, niatkan hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah, karena ternyata tujuan hidup itu hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hartamu jadikan sarana ibadah, jabatanmu jadikan sarana ibadah, maka tujuan hidupmu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut dalam tahlil, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, maka kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka luruskan tujuan niatmu hanya untuk kembali kepada Allah. Selanjutnya ibadah kita jamaah. Pokoknya apa itu na ibadah noh? Karena ternyata kalau kita kembali, yang pertama dilihat adalah ibadah kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan jabatan tinggi, bukan sekolah apa yang sudah kamu lalui jamaah, tapi yang akan dilihat ibadahmu, utamanya ibadah mahda noteni guru-guru aku belesu. Apa itu? Ibadah yang alam artian sempit yang sudah ditentukan, utamanya sambahea, solat kita jamaah. Adakan pertanyaan, me apa itu pera sambahea selama ini? Atau kok solat kita selama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang kita ini? Ataukah selama ini solat kita hanya untuk metoku-toku aku? Peperere aku sambahaya notenya dari guru belesu. Padahal Al-Quran menjelaskan kepada kita, fawailul lil musallin, dimasukkan, disiapkan oleh Allah neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatin sahun. Mereka itu yang lalai dalam sholatnya, suka menunda-nunda waktu sholat. Mereka yang pelabo-labo sambahyano, mereka yang main-mainkan sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, alladzina hum yura'un, mereka yang sholat hanya untuk yura'un, hanya untuk ria kepada manusia, hanya untuk dipuji
dipuji bahwa dia adalah ahli sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya mohon maaf, beribu maaf. Banyak di antara kita ini, kalau kita jadi imam ayatnya panjang-panjang, begitu sholat sendiri, wal asri inna a'taina, paling merah kul huwallahu ahad. Jamaah sekalian, bukankah itu hanya untuk ria kepada manusia? Jamaah sekalian, dan sholat seperti itu sama sekali tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini juga menjadi cambuk untuk kita, Pak. Al-Quran jelas terang menjelaskan kepada kita. Sedangkan yang melalai-lalaikan sholat, yang suka kasih terlambat sholat, yang suka menunda-nunda waktu sholat, yang sholatnya hanya untuk dipuji, tidak diterima oleh Allah, bagaimana dengan kamu yang tidak sholat? Ada pertanyaan dalam diri jamaah sekalian. Masalakakum fi sakar. Bertanya para malaikat, hai umat Muhammad, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Dalam Al-Quran Pak dijelaskan, qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, kami dulu termasuk orang yang tidak mau sholat. Gitu sampai yang tuono. Tidak ada gunanya kau sholat kalau hatimu masih kotor. Tidak ada gunanya kau sholat kalau mulutmu masih cerewet. Tidak ada, akhirnya dia tidak sholat karena alasan-alasan seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sholatlah walaupun kamu dalam keadaan apa. Saya Pak Ustadz penjudi, sholat, penjudi harus sholat. Habis berjudi hari mesong kenangi atau meponangi lako pedene mandi wajib kau sholat, insya Allah diterima. Kau tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Ya mau tahu dong, laku pemukor botol laku tahu sampai ya. Karena hendak itu modelnya mungkin amang kau mate, balian atau kalau nombulan dek gurar taruh kalau langgu kau malaikat. Ya masih yang remah. Sholat dalam keadaan apapun jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan. Adakan pertanyaan dalam diri nama Tuhan. Kenapa? Nabi yang bilang Pak, bukan Sulhaji yang bilang. Nabi yang bilang, man awwalu yuhasabu ilal insan mi yaumil qiyamah. Apa yang pertama kali diperiksa dari setiap insan di yaumil qiyamah nanti, ketika orang semua sudah dibangkitkan dari kematiannya, as-sholat, sholatnya dulu Bu yang diperhitungkan. Sholatnya dulu yang dilihat Pak, bukan berapa luas tanahmu yang kau miliki, bukan berapa tebal SKT sertifikat yang kau miliki, bukan berapa mobil yang kau miliki di rumah, rumahmu luas, istrimu banyak, bukan itu. Sholatmu dulu, arimbo ona arpina pola yang lainnya. Kalau sholatmu lolos semuanya. Rusak sholatmu, rusak semuanya jamaah sekalian rahimullah. Itu Nabi yang bilang, bukan seorang sulhaji. Anak tahu rahimahullah. Kenapa ini saya sering tegaskan Pak? Inilah tausiah gunanya. Tolangi maka PHP awako. Kenapa bisa seperti itu Pak Sulhaji? Karena memang terbukti anak tahu konggu kita inono khususnya kecamatan Andowia nanti ramai masjid kalau bulan puasa. Selesai bulan puasa, goodbye Pak Imam. Buah Imam atau kadang-kadang orang celengan masih gisingeli masih gitu orang. Tapi di Andowia insya Allah tidak. Yang saya maksud di daerah ini salah. Ya mas kan ini bukti nyata. Kalau tidak diperingatkan keras seperti ini, kapan lagi tunggu tulis hari ya mas kan rahimakumullah. Adakan evaluasi dalam diri. Evaluasi sholat kita selama ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, mata rambut ini ibu bempeko dari bungkuno lar tu kipas berarti itu sudah kode terakhir. Petuh atau sulhajak tur kumaliko. Mari kita evaluasi dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Hitung umur kita Pak, hitung umur kita sekali lagi. Waktu yang kita miliki ini sudah mulai berakhir. 2022. Kenang teman-teman kita yang lalu-lalu. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kuat, ada yang tinggi jabatannya, ada yang jago, ada yang kebal. Mati semuanya Pak. Artinya kita juga pasti akan menyusul. Maka hitung berapa kesalahan yang sudah kita buat. Opioto tono di hakitindo. Sudah berapa orang yang kita berikan sedekah? Sudah berapa orang yang kita zolimi? Hitung jemaah. Kenapa? Berat hukumnya Pak. Dosa kepada Allah, kata Allah, dosamu sebanyak buih di lautan, seluas langit dan bumi. Kamu minta maaf, aku maafkan, kata Allah.
tapi dosamu kepada sesama manusia aku belum akan maafkan sebelum engkau bertemu dengan dia, berjabat tangan lalu saling mengikhlaskan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ini berat anak takum. Makanya sering sampaikan, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga Pak, biar haji, biar kiai, biar ustaz, qati'ur rahim, yang suka memutus hubungan silaturahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu utamanya ini, gara-gara arisan, bombe, masuk sangga itu di Facebook, pasang status, menghina, kalau kau tidak minta maaf, kamu tidak akan bisa mencium baunya surga. Maka dosa kepada sesama manusia, hitung, cari, saling mengikhlaskan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya anak takonggu, inono protokol kesehatan, jaga masker, menjaga jarak, hindari jabat tangan. Kalau bisa ada ino mau longgar-longgar itu, ayo berjabat tangan. Matin Nabi Indo tidak bertemu. Man min muslimaini, tidak bertemu dua orang muslim, yaltaqiyani, mereka berjumpa lalu berjabat tangan, wa yatasafa'ani, lalu mereka saling mengikhlaskan kesalahannya, illa ghufirallahu ma, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa di antara mereka. Antakum rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, inilah kiranya sekelumit peringatan-peringatan yang dapat saya sampaikan pada tausiah kesempatan kali ini. Kesimpulannya kepada kita yang pertama, kepada anak-anak almarhum dan khususnya kita semua, mari dengan tidak kita melupakan jasa orang tua kita. Oki ton dempede botaino ari ilang kasuh. Kita tidak keluar dari gua Pak. Kita semua dilahirkan oleh ibu kita dengan kesusahan dan kepayahan, dibesarkan oleh orang tua bapak kita. Jamaah sekalian, tidak tahu panas dan hujan, jasa-jasanya harus kita balas. Mereka yang sudah meninggal, doakan mereka. Jamaah sekalian, ibadahkan untuk mereka dan sambung hubungan silaturahmi kepada keluarganya. Jamaah, lalu mari selalu kita mengadakan evaluasi dalam diri. Sungguh kita semua ini jamaah sekalian rahimakumullah berjalan menuju kepada kematian kita masing-masing. Adakan pertanyaan dalam diri, kalaulah ajal tinggal sejengkal, siapkah kita bertemu dengan yang telah menciptakan kita? Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Sesungguhnya manusia selalu berada terlupaan, yang tidak terlupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir adda ilallah minallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.